Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau baik. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapa ketua kelas kita ya, Bu? Baik, silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, mari kita membaca doa dulu ya. Di doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Hanifah Ramadhani, saya Bu. Luis Mandadila, Saya, Bu. Azhar Afidia, Saya. Miftahul Jannah, Saya, Bu. Zakia Aziza, Saya Bu. Olga Lelida. Hadir, Bu. Alhamdulillah di semua ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya untuk menciptakan rasa nasionalisme pada diri kita. Semuanya dipersilakan berdiri. Lagu yang kita nyanyiin hari ini yaitu dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pura-pura, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Baik, sebelum masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kira-kira ada nggak yang pernah rasa gatal di kepalanya? Saya pernah, saya tadi pagi gatal kepala saya. Iya, baca buku ya? Mungkin dengan kepala kita dari gatal, mungkin bisa jadi karena ada KTP ataupun mungkin ada hewan kutu mungkin jenisnya seperti itu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hubungan kutu dengan manusia itu saling menguntungkan atau saling merugikan? Rugi. Sepertinya ya. Iya, benar sekali. Iya. Ya, enggak Bu. Kutunya bisa mati. Ya, jadi benar sekali bahwasanya kutu hubungan antara kutu dan kepala kita yaitu hubungan yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Baik, sebelum kita Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, kita explain dulu nih terlebih dahulu. Semuanya silakan bagi. Satu, dua, tiga. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, udah semangat belum? Baik, jadi materi kita hari ini yaitu mengenai hubungan yang unik antar makhluk hidup yaitu simbiosis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu memahami apa sih arti simbiosis itu serta mengetahui contoh-contoh simbiosis yang ada di lingkungan kita dan juga mengetahui jenis-jenis dari simbiosis. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk amati buku yang di bawah ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini lucu banget. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan simbiosis itu? Apa itu? Jadi simbiosis itu adalah hubungan khas antar dua makhluk hidup yang bertujuan agar sebagai usaha untuk bertahan hidup di lingkungannya. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu nggak jenis-jenisnya apa aja? Jadi jenis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Yang mana simbiosis ini adalah hubungan makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti burung jalak dan kerbau. Ada yang tahu nggak kira-kira burung jalak ini dapat keuntungan apa? Nah, jadi kerbau ini mendapat
tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, di sini ada ikan kecil lagi yang menempel di badan hiu. Ada yang kira ikan apa? Nggak tahu, Bu. Bukannya itu anak hiu ya, Bu? Ini adalah ikan remora yang menempel pada tubuh hiu. gitu ya, Bu. Iya, nah jadi ikan remora ini mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan sisa-sisa makanan dari si hiu dan juga mendapatkan perlindungan dari mara bahaya. Nah, sedangkan hiu tadi tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari adanya ikan remora tadi. Nah, yang ketiga, ada yang tahu nggak yang ketiga simbiosis apa? Paradigma. Ya, benar banget. Dikasih hapus dulu tadi. Nah, jadi yang ketiga itu simbiosis parasitisme. Contohnya tadi udah Ibu jelasin loh ya, kalau ada yang tahu nggak? Kutu itu ya, Bu. Ya, benar banget. Pinter banget ya. Nah, benar banget. Kayak kutu sama manusia. Kutu tadi merasa diuntungkan karena dia mendapatkan makanan dari kepala kita, sedangkan manusia tadi merasa dirugikan karena menyebabkan kepala kita gatal. Nah, Kutu itu makan apa ya, Bu? memakan darah. Oh, berarti ya. Iya. Jadi yang menguntungkan ini disebut sebagai inang dan yang merugikan ini disebut sebagai parasit. Oh, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita tampilin video ya. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Jadi, kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga menghasilkan biji, dan ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Nah, tadi kan udah nonton video tuh, udah Ibu jelasin juga kira-kira. Ada yang tahu nggak apa isi dari video tadi? Ya, apa aja jenisnya? Simbiosis mutualisme, Ya. parasitisme, Ya. sama komensalisme. Komensalisme. Benar sekali. Kasih hapus dulu dong. Nah, jadi tadi yang udah dijelasin tadi, simbiosis itu kan hubungannya mas antara dua makhluk hidup, yang mana hubungan ini untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis tadi kayak udah dijelasin sama teman kalian tadi loh. Udah katanya kan simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, dalam Islam juga kita diajarkan loh untuk saling menguntungkan dan juga tidak saling merugikan. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat kedua, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, tentunya kita di dalam Islam itu diajarkan untuk saling berbuat kebaikan dan keuntungan. Seperti itu kayak simbiosis mutualisme. Itu kan yang satunya diuntungkan dan yang satunya juga diuntungkan dan dirugikan. Dan juga seperti simbiosis komensalisme. Yang satunya kan diuntungkan, nah tapi yang lainnya juga tidak dirugikan seperti itu. Nah, baik, di sini gue akan membantu kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian akan mengerjakan tugas diskusi ya yang akan dibuatkan pada kalian. Nah, baik. Jadi diskusi ini yaitu kalian mencari tahu tuh, misalkan ini kan kerbau dan burung jalak. Nah, kira-kira kerbau dan burung jalak ini termasuk ke simbiosis apa? Nah, ditarik misalkan di sini diberi garis, terus kalian bikin keterangan seperti itu. Udah semua nggak diskusinya? Baik, sekarang Ibu minta dari kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikannya. Kelompok
diskusi tadi serta penjelasan materi dari ibu tadi, kira-kira udah paham belum tentang materi simbiosis ini? Sudah, Ibu. Ada yang tahu nggak tadi simbiosis itu apa? Satu, apa ya? Pengertian simbiosis. Makhluk hidup yang saling menguntungkan dan juga ada dirugikan. Berdasarkan ini, simbiosis tadi adalah hubungan yang antara makhluk hidup yang mana satunya diuntungkan dan satunya dirugikan, dan juga ada yang keduanya saling menguntungkan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita SDM dulu nih sebagai penghargaan. Kan kalian udah diskusi, udah berani mempresentasikan hasil diskusi juga. Ya, semuanya dipersilakan berdiri. Mantap sekali. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin kembali oleh ketua kelas kita. Baiklah teman-teman, mari kita sebelum pulang marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.